Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ketemu lagi ya dengan aku Nurjana Agustiani. Yuk masak yuk. Senang banget nih hari ini aku bisa ketemu kalian semua. Apa kabarnya nih teman-temanku semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, pada hari ini aku akan membuat gulai ayam yang enak banget. Udah gitu bikinnya juga simple banget. Jadi ini tuh bisa dijadikan menu referensi untuk menu harian kalian. Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Bahan yang pertama di sini udah pastinya ada ayam ya teman-teman. Di sini aku menggunakan sayap ayam sebanyak 1 kilo. Kalau kalian mau pakai 1 ekor ayam atau paha aja juga boleh ya, silahkan aja. Ini untuk ayamnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini sekarang aku mau marinasi dulu ayamnya untuk menghilangkan bau amisnya. Di sini aku peraskan jeruk nipis dan aku tambahkan sedikit garam. Lalu aku aduk-aduk dan aku diamkan dulu ayamnya ini selama kurang lebih 15 menit. Berikutnya di sini untuk bahan bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, aku pakai kemiri, pakai kunyit, dan ini aku pakai cabai merah keriting. Dan untuk rempah-rempahnya di sini ada 2 batang serai, aku pakai 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Untuk rempahnya ini semuanya sudah aku geprek ya teman-teman. Nah lanjut nih, sekarang kita mau haluskan dulu untuk bahan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper ya teman-teman. Ini sudah aku masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan aku masukkan juga cabai merah keritingnya. Dan kalian kalau mau tambahkan pedas-pedas pada gulainya nanti boleh ditambahkan cabai rawit merahnya ya teman-teman. Nah sekarang aku tambahkan minyak sedikit supaya mencopernya ini biar lebih mudah ya teman-teman. Kalau kalian mau menghaluskan bumbunya dengan cara diulek boleh ya teman-teman, silahkan aja. Oke, ini sepertinya bumbunya sudah halus ya teman-teman. Ini hasilnya bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Berikutnya di sini aku juga pakai tomat sebanyak 2 buah. Ini untuk tomatnya sudah aku iris-iris seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya aku tambahkan bawang merah lagi sebanyak 3 siung. Untuk bawang merahnya yang ini aku mau iris tipis-tipis aja. Berikutnya di sini juga aku pakai santan instan ya teman-teman. Ini aku pakai 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml ya teman-teman. Nah kalau kalian sukanya pakai santan yang alami juga nggak apa-apa ya teman-teman, silahkan aja. Oke, selanjutnya di sini aku panaskan teflon ya teman-teman. Ini untuk ayamnya aku mau panggang dulu sebentar ya teman-teman sampai dia berubah warna agak kecoklatan. Di sini aku nggak menggunakan minyak sama sekali untuk memanggang ayamnya ya teman-teman. Nah untuk memanggang ayamnya ini juga disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau kalian mau langsung aja dimasak sama bumbunya tanpa dipanggang dulu boleh, atau kalian mau goreng dulu sama minyak juga boleh. Jadi untuk ayamnya ini disesuaikan selera masing-masing aja ya. Nah ini aku sudah mendapatkan tekstur yang aku mau ya. Ayamnya sudah agak kecoklatan, ini baru aku angkat. Kita lanjut panggang lagi ayamnya sampai ayamnya ini benar-benar habis ya teman-teman. Nah untuk yang baru bergabung di channel aku nih, aku ucapkan selamat datang. Salam kenal ya dari aku. Kan kata orang zaman dulu kalau tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa saling sharing-sharing tentang resep masakan ya. Semoga kalian semua suka ya dengan video-video aku. Oke, sekarang kita balik lagi ke laptop. Bercanda ya teman-teman. Kalau emak-emak baliknya ke penggorengan panci, itu lagi. Jadi curhat kan. Nah tadi sudah aku masukkan bawang merah yang sudah diiris ya teman-teman. Ini untuk bawang merah irisnya aku goreng dulu sampai dia berubah warna menjadi kecoklatan. Lalu di sini aku masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Jadi untuk si bawang merahnya ini aku pakai 2 ya teman-teman. Satu yang dihaluskan dan satu lagi yang diiris tipis. Kalau ada yang nanya kenapa sih maksudnya kenapa nggak sekalian aja diulek atau dihaluskan semua ya.
Ini menurut aku sih biar nanti bumbu gulai kita ini lebih harum dan lebih enak nanti rasanya. Nah, jika bumbunya sudah harum semua, ini aku masukkan untuk rempah-rempahnya. Ini aku masukkan serai, jahe, lengkuas, daun salam, dan daun jeruknya. Ini kita tumis lagi sampai rempah-rempahnya ini juga mengeluarkan aroma yang harum ya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini aku masukkan tomatnya juga. Jadi kalau menurut aku itu kalau gulai itu ada rasa asam, pedas, dan gurih ya teman-teman. Beda sama kari. Kalau kari itu kan nggak pakai tomat ya. Apa aku salah ya? Atau kalian tahu nih perbedaan gulai sama kari? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang ini aku masukkan ayamnya ya teman-teman. Ini kita masak sampai ayamnya ini tercampur merata dengan bumbunya. Nah, jika si ayamnya ini sudah asat atau menyatu dengan bumbunya, baru di sini kita masukkan airnya. Di sini aku memakai air kurang lebih 500 ml ya, atau disesuaikan aja ya sama selera masing-masing. Di sini aku memasak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Lalu ini aku diamkan selama kurang lebih 15 menit atau 20 menit atau sampai ayamnya ini benar-benar matang ya teman-teman. Jadi ini aku tutup biar aromanya ini benar-benar menyatu di dalamnya. Nah, di sini aku juga menambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Ini aku pakai setengah sendok teh lada bubuk. Ini aku masukkan garam 1 sendok teh. Dan ini aku masukkan juga kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh. Di sini aku nggak menggunakan gula pasir ya teman-teman. Oh iya, ada yang tahu nggak nih, kenapa masakan Padang itu jarang banget menggunakan gula pasir? Ada yang tahu nggak kenapa teman-teman? Mungkin uni sama udahnya ini udah pada manis-manis ya. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa masakan Padang jarang banget menggunakan gula? Tulis di kolom komentar ya. Nah, lanjut di sini aku tambahkan santan instan sebanyak 2 bungkus ya teman-teman. Ini satu bungkusnya ukuran 65 ml. Jadi aku pakai 2 bungkus sekitar 130 ml. Kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur merata ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau resep aslinya gulai ayam Padang itu rempah-rempahnya itu benar-benar lengkap ya teman-teman. Tapi di sini aku pakai rempah-rempah yang seadanya aja. Ya, kalau menurut lidah aku sih ini udah lumayan enak ya. Nah, jangan lupa nih untuk koreksi rasanya ya sebelum dimatikan api kompornya. Jika rasanya sudah pas, sudah oke, baru kita matikan api kompornya. Ini gulai ayam kita sudah matang ya teman-teman dan siap untuk disajikan. Nah, sekarang kita siapkan piring sajinya. Lalu si ayamnya ini kita taruh deh di piring sajinya. Ini sih salah satu makanan terfavorit di keluarga aku ya. Masaknya juga gampang banget, simple, mudah, dan cepet banget. Jadi kalian bisa coba resep aku ini ya di rumah. Nah, ini dia gulai ayam kita sudah jadi ya teman-teman. Gampang banget kan cara bikinnya. Semoga kalian suka ya dengan video aku ini. Dukung terus channel aku ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian semua. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya juga agar kalian tahu video terupdate dari aku. Terima kasih. Oke, aku pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Dadah.